Selamat pagi, Shalom. Kembali lagi bersama saya Lan Budi. Hari ini hari Minggu 24 Mei 2020. Hari ini saya akan berbicara tentang menjadi suci melalui jalan kemanusiaan Yesus. Jadi Yesus itu sangat bangga dengan pengorbanannya di kayu salib. Jadi itu adalah yang harus dikenang oleh kita semua. Dan dia akan memberikan kepada kita sebuah jubah. Kesayangannya adalah jubah warna pink, artinya sebuah jubah putih yang ternoda oleh darahnya di kayu salib. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang paling dia cintai. Nah, bagaimana kita membedakan antara Yesus yang sesungguhnya dengan Yesus jadi-jadian, yaitu Yesus yang sesungguhnya selalu ada 5 stigmata, 5 luka Yesus itu selalu ada. Itu ciri khas untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, ada perbedaan yang sangat besar sekali antara berbicara tentang Tuhan dengan berbicara dengan Tuhan atau mengalami Tuhan. Jadi seperti musik misalkan, kalau saya pertama kali mendengar tentang drum, itu sangat berbeda sekali ketika saya diberi drum bekas, kemudian saya mulai memainkannya, dan itu sangat-sangat berbeda sekali. Seperti itulah orang-orang yang berbicara tentang Tuhan, bahwa dia dengan kitab-kitabnya yang dikatakan turun dari surga, kemudian dia mencela Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya manusia dan sebagainya. Itu hanya berbicara tentang Tuhan, sama seperti orang berbicara tentang alat-alat musik. Tidak ada sukacita di situ. Berbeda sekali dengan kita yang mengalami Tuhan, berjalan bersama Tuhan, maka ada satu sukacita yang luar biasa yang kita alami, walaupun jalan itu adalah jalan salib. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menjadi kudus dan suci tanpa melalui jalan salib. Jadi Tuhan juga berkata kepada Margaretha Maria Alacoque bahwa orang yang paling bijaksana di dunia ini adalah orang yang bisa merenungkan perjalanan Yesus ke Kalvari. Itu adalah sumber kebijaksanaan yang paling utama. Dan setiap manusia yang ingin menjadi suci dan kudus harus melalui jalan itu. Tidak ada jalan lain. Dia harus dianiaya, disiksa, difitnah dengan segala sesuatu yang sebetulnya itu hanya ungkapan kebencian dari musuh-musuhnya. Dinilai dengan tidak benar, selalu dinilai dengan salah. Apapun perbuatan baik yang dia lakukan, dia mendapat penilaian yang salah. Kemudian juga dikucilkan. Kalau semakin suci dia dianggap semakin bodoh. Orang-orang suci itu dianggap sebagai orang bodoh yang tidak masuk akal bagi orang-orang dunia. Salib itu juga suatu kebodohan bagi orang-orang dunia. Tetapi hanya ada satu jalan itu, jalan salib. Kalau kita mau sampai kepada persatuan antara jiwa kita dengan Allah, dan passion Tuhan itu adalah pintu gerbangnya. Kita harus menjalani jalan salib itu dengan passion yang sama dengan Tuhan, supaya kita sampai kepada apa yang kita cari. Jika tidak seperti itu, kita tidak akan sampai ke tempat itu. Kita tidak akan sampai ke tujuan akhir kita, yaitu persatuan jiwa dengan Tuhan. Jadi jalan salib itu sesuatu yang luar biasa, sebuah jurang yang sangat dalam sekali, jurang misteri dari Tuhan sendiri, di mana Tuhan sendiri yang memilih penderitaan apa yang cocok untuk kita. Kemudian dia akan memberikan kepada kita untuk merubah semua keburukan-keburukan kita, kemudian menjadikan kita itu suci. Hanya dengan jalan salib, tidak ada jalan lain. Memang kita selalu menolak. Kita tidak mau menderita. Kalau bisa hidup kita itu senang terus, di dunia senang, lahir
dengan sukacita, kemudian besar, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya, itu yang dicari oleh semua manusia di dunia. Tetapi tidak bisa. Semakin kita menempatkan diri makin tinggi tanpa melalui jalan salib, maka kita akan jatuh ke dalam jurang yang paling dalam, dan di mana kita tidak bisa ketemu lagi dengan Tuhan. Kita tidak bisa keluar lagi dari jurang itu. Maka jalan satu-satunya yang harus kita lalui adalah jalan salib. Lalu apa yang akan Tuhan berikan kepada kita kalau kita bisa melewati jalan salib itu? Maka Tuhan akan memberikan segala-galanya pada kita. Cintanya yang luar biasa, rahmatnya, keilahiannya, semuanya Dia berikan kepada kita. Dengan satu catatan, kita setia berjalan di jalan salib Tuhan. Nah, hanya itu caranya. Tidak ada jalan lain lagi bagi kita untuk sampai kepada Tuhan selain jalan salib. Lalu bagaimana kalau kita menolak? Ya, kita akan kehilangan segalanya. Itu pilihan di tangan Anda semua. Apakah kalian mau berjalan di jalan Tuhan, jalan salib, ataukah kalian ingin hidup bahagia di dunia, tetapi kalian akan kehilangan Tuhan? Lalu apakah kita kuat untuk menjalani jalan salib itu? Kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka segala penderitaan itu menjadi mudah. Sama seperti kita berjalan dengan orang yang kita cintai, maka segala penderitaan itu menjadi mudah. Betul-betul menjadi mudah. Jadi pada saat ada perbedaan besar sekali antara orang yang menolak masuk ke jalan salib itu dengan orang yang berjalan di jalan salib. Orang yang ingin hidup senang, dia menolak salib, maka ketika dia difitnah, dia akan marah besar. Dia akan membalas. Ketika dia diadili dengan salah, maka dinilai orang dengan salah, maka dia akan memberontak. Karena dia ingin selalu menjadi infinite. Dia tidak mau menjadi memikul salibnya. Tetapi orang-orang yang bersedia melewati jalan salib Tuhan, maka ketika dia dihina, diolok-olok, difitnah, dia hanya tersenyum aja. Karena dia melihat bahwa sebetulnya apa yang diucapkan oleh orang itu, apa yang diperbuat oleh orang itu, sebetulnya hanya cerminan dari diri mereka, bukan dari kitanya sendiri. Karena kita secara sadar, Tuhan membimbing kita, dan kita melihat perkembangan yang tidak bisa, hal-hal yang tidak pernah ada di dunia itu yang diberikan kepada kita. Itu yang disediakan Tuhan kepada kita, sehingga kita melihat perubahan yang luar biasa seperti itu. Maka kita tidak ingin kehilangan itu. Kalau kita marah ketika dihina, ketika difitnah, maka itu seperti kotak Pandora. Maka segala sesuatu yang sudah kita raih dengan susah payah selama bertahun-tahun, itu akan hilang begitu aja. Cobalah kita, untuk bisa menjadi suci, kita harus seperti Yesus. Kemanusiaan Yesus itulah jalan satu-satunya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Memang itulah jalan untuk menjadi suci dan kudus adalah kemanusiaannya Tuhan. Tidak ada jalan lain. Cobalah lihat kemanusiaan Tuhan ketika dia memikul salibnya, ketika dia disiksa, dianiaya tanpa berkata apapun sampai mati di kayu salib. Itulah yang harus kita lihat. Itulah yang harus kita jalani, dan dari situlah kita menjadi suci dan kudus. Tidak ada jalan lain. Terima kasih.